Halo Cancer, selamat datang di bacaan untuk Cancer. Ini bacaannya tidak ada waktu secara khusus, periodenya ambil hanya jika resonate dan mudah-mudahan bisa dilihat di judulnya apakah kira-kira resonate atau tidak. 3 kartu dari Lenormand untuk Cancer. Ini menunjukkan ada hal yang harus diperbaiki di rumah dan ini mungkin ada kaitannya dengan perilaku atau sikap bersahabat atau tidak orang di rumah, termasuk mungkin orang lain kepada Cancer di rumah atau Cancer kepada orang lain di rumah yang harus diperbaiki. Either terlalu memanjakan atau terlalu keras atau overprotective, something like that. Saya akan mengambil dari True Love Reading Card ini 3 kartu pertama untuk singles, 3 kartu yang berikutnya untuk yang pasangan. Jadi ini untuk Cancer single. 1, 2, 3. Selalu ngambil dari kartu keempat. Sexuality, self-respect, the silver waterfall. Jadi ini kan buat single yang muncul seksualitas, tapi ini kan old pattern ya. Mungkin yang saya lihat di sini adalah ketika Cancer berpikir bahwa hal yang hilang atau hal itu baru matter gitu, baru penting kalau ada hubungan seksual dalam hubungan, which is barangkali di masa lalu entah tidak ada sama sekali atau dulu ada atau sekarang ada tapi single, something like that. Jadi ada kaitannya dengan seksualitas, tapi anyway seksualitas karena ini bacaan untuk umum, mungkin juga nggak tentang seksualitas hubungan seks antara laki-laki dengan perempuan atau apapun yang sifatnya romantis. Mungkin juga ini adalah tentang harta bersama, karena kalau di dalam kita membaca kartu apalagi untuk umum itu kita perlu melihat dari layer yang berikutnya. Seksualitas itu kan ketika ada hal yang dimiliki bersama ya, yang dimiliki bersama setelah seksualitas adalah anak. Mungkin itu yang menjadi masalah, atau harta bersama karena adanya status tentang kebersamaan, something like that. Nah, self respect di sini apapun yang menjadikan milik bersama kemarin itu sekarang itu seperti berpengaruh terhadap cara pandang Cancer terhadap diri sendiri dan sepertinya de-evaluate atau disregard ya, mengurangi harga atau penghargaan terhadap diri sendiri. Atau sebaliknya kadang-kadang kita juga justru over regard untuk diri kita sendiri karena ada kaitannya dengan kebersamaannya yang kemarin. Tapi karena self respect keluar, jadi kayak mengingatkan whatever it is ya. Kalau saya lebih melihatnya bahwa setiap perjalanan hidup seseorang itu tidak ada yang sepenuhnya mulus ya. Kalaupun mulus itu pasti dibantuin, dan kalau dibiarkan kita masuk dalam situasi yang membuat kita berpikir 3 kali tentang diri kita sendiri, dalam arti kata mungkin menyesal atau apalah gitu ya, itu sebenarnya adalah bagian dari diri kita yang memang ingin diajarkan kepada kita. Kan cara belajar itu banyak, termasuk dari pengalaman. Jadi kalau kita belum bisa berdamai dengan diri kita di masa lalu, itu kan agak sukar buat kita untuk bisa menghargai diri kita apa adanya, karena kita seperti mengurangi penghargaan terhadap diri kita dan akibatnya kita tidak memberikan yang terbaik untuk diri kita sendiri, harapan terbaik untuk diri kita sendiri, upaya yang maksimal untuk diri kita sendiri. But somehow berapa kali saya membaca dari Cancer kayaknya terkait rasa percaya diri tuh bolak-balik keluar. Jadi ambil hanya jika resonate. Kalau memang resonate, barangkali masalah itu masih terus bergulir, belum selesai. Karena apapun itu ya,
Ini kan berarti kan inner work semua kan, pekerjaan internal kita untuk membuat kita lebih mencintai diri kita sendiri. Salah satunya ya silver waterfall ini adalah stay balance, healthy, happy by raising your own vibration. Kita naikin. Jadi satu, kalau kita pernah merasa melakukan hal yang salah, jadi regret gitu ya, remorse, ada penyesalan luar biasa, ambil itu sebagai emang ada orang yang nggak pakai salah masa lalu, kan nggak ada. Itu kan tempat kita pembelajaran. Udah, titik, berdamai, maafkan diri, dan terus. Kalau masih ada marah kepada orang lain, ya upayakan untuk balance lagi. Mungkin marahnya tidak lagi kepada orang lain, kepada diri sendiri, karena membiarkan diri kita disakiti oleh orang lain. Kembali lagi, selalu ada pelajaran di situ. Jadi kalau high vibration kita adalah selalu mengembalikan semua kepada pencipta kita. Kita nggak pernah sendiri. Kalau memang pencipta kita tidak ingin kita berada di situ, kita pasti sudah dihalangi untuk masuk ke situ. Atau kita sudah dihalangi tapi kita ngotot. Artinya kita memang ingin belajar dari pengalaman tersebut. So, terima, itu adalah keputusannya kita dan bertanggung jawab atas keputusan yang sudah kita ambil. Ini yang diambil dari yang single, yang dari in relation 1, 2, 3, ini loncat 3. Oke. Intimacy, the gardener, the distorted masculine. Oke. Ini buat yang udah pasangan. Kemarin ada hubungan yang begitu mendalam, kita lihat penggambarannya adalah ketika ini kartu selalu ada penggambarannya, yang namanya lilin banyak itu kan sacred, hubungan yang sacred. Kemudian banyak air, itu emosi yang berlimpah, cinta yang luar biasa, dan penggambarannya saling memeluk adalah saling memiliki. The gardener ini menunjukkan kalau kita sedang ingin memperbaiki, nurture the seed of love within you and help them growth. Bahwa ini satu situasi kita pernah hadapi, apakah ini akan kayak gini selamanya? Bisa, tapi itu harus diupayakan. Dan ini yang diingatkan kepada Cancer berpasangan, harus diupayakan. Ada ini lagi, kalau mereka punya kesalahan, punya kelemahan, kan begitu juga Cancer, sama aja, sama-sama saling memberi. Supaya apa? Supaya karena salah satu pihak itu entah karena take it for granted ya, kamu kan udah jadi pasangan saya, terus jadi seenak-enaknya, jadi seolah-olah kita punya kekuasaan untuk mengatur dia. Nggak bisa. Yang namanya cinta itu harus datang dengan keikhlasan, dengan sukarela. Kalau sampai cinta itu datang dipaksakan, namanya bukan cinta lagi. There is not love. Love itu adalah memberi dengan sukarela. Dan untuk apa? Bukan untuk mengambil kebahagiaan dari pihak lain. Jadi kadang-kadang saya cinta kamu soalnya kamu membuat saya happy. Beda, saya cinta kamu karena saya ingin membuatmu happy. Beda sekali. Cinta, the real love, yang membuatmu happy. Artinya saya cinta kamu, bukan saya suka kamu karena kamu membuat saya semakin mencintai diri saya sendiri. Itu udah lain lagi. Nah, distorted masculine ini seperti mengingatkan buat Cancer yang punya pasangan untuk tidak terlalu mengendalikan pihak yang lain, karena diingatkan yang namanya cinta itu harus datang dengan sukarela, volunteer. Dan kalau sampai ada paksaan di situ, jangan dibiarkan itu merusak apapun yang udah indah, hanya karena kita tidak mampu merawat cinta yang seindah itu. Oke, Cancer yang di sini the significator-nya adalah page of one. Jadi kita masih perlu banyak belajar, atau mungkin ini ada kaitannya dengan anak. Kita lihat lanjutnya. Jadi entah anak atau pasangan kita kekanak-kanakan, atau situasinya membuat kita merasa tidak bisa tumbuh dan berkembang lebih jauh, membuat kita berpikir untuk pergi. Tapi nggak bisa, somehow ada yang menggondeli lah, istilahnya begitu. Ini the root of the matter-nya adalah ada hal yang ingin dimanifestasikan dari situasi saat ini. Kalau masa lalu kita masih confused, kedepannya
Cancer mudah-mudahan semakin tahu apa yang diinginkan. Lebih penting dulu adalah keinginan diri sendiri, dan kita lihat the future-nya adalah memberikan semua terbaik untuk cinta tersebut. So kalau bisa diringkas dalam waktu sebentar, ya kartu cross ini mengatakan ada perubahan yang sangat fundamental di diri Cancer yang tadinya tidak sepenuh hati kemudian menjadi sepenuh hati, dan itu energinya bisa datang dari Cancer atau dari pihak luar kepada Cancer. Kita teruskan, ini Hope and Fears-nya The High Priestess terbalik ini, ya takut ngerasa kecolongan, tanda petik ya. Kecolongan tuh bukan dicuri, tapi lebih aku kan harusnya tahu kenapa aku sampai nggak ngerti ya, kayak gitu. Jangan sampai kayak gitu ya, karena Cancer itu butuh untuk punya alasan untuk memberikan cintanya. Dan kayaknya kalau dilihat dari orang sekitar, memang Cancer masih terkungkung dalam cara berpikir yang sebenarnya bisa didobrak. Jadi Cancernya sendiri punya cara berpikir yang salah atau dianggap salah oleh orang lain, ya. Dan idealnya memang ini kan menjadi diri Cancer yang optimal ya, happy menjadi Cancer, tapi somehow kok rasanya masih defeated gitu, masih kalah, masih dikalahkan, masih ditipu, masih dibohongin, masih tidak diperlakukan adil, something, masih kalah lah pokoknya intinya. Dan Cancer butuh menang, dan biasanya Cancer bisa menang. Dan ini kuncinya ada di Cancer, tapi somehow Cancer kayak menunggu keputusan dari luar. Jadi kalau tunggu-tungguan kayak gini ya agak sukar. Jadi artinya memang yang dibutuhkan di sini adalah kedewasaan Cancer atau transformasi dari cara berpikir yang tadinya lebih kekanak-kanakan menjadi lebih ikhlas. Semua kembali ke ikhlas kayaknya memang bacaan kali ini. Once you understand, not just intellectually but also intuitively, that life is eternal, it will be easier for you to communicate with your loved ones in the spirit. Yakin bahwa situasi ini itu ada sebab akibatnya, dan saya pikir Cancer selalu butuh untuk penjelasan sebab akibat, dan sebab akibatnya Cancer nggak sama dengan sebab akibatnya energi dari Virgo, tapi lebih yang intuitif, dan itu penting sekali. Jadi why kebersamaan, why cinta seperti itu ada, karena memang Cancer nggak pernah lepas dari cinta itu seberapapun, karena tadi ada terbersit keinginan untuk somehow melepaskan ini. Dan barangkali memang pada saat ini Cancer bisa memberi jarak sebentar ya, sebentar, hanya untuk mampu memahami kembali ketika masuk ke situasi itu lagi sebenarnya apa yang diinginkan. Jadi kadang-kadang wawasan kita memahami situasi lain itu justru membawa kita pada tempat yang awal dengan cara pandang beda, dengan penghargaan yang lebih tinggi, dan barangkali itu yang dibutuhkan oleh Cancer pada saat ini, penghargaan yang lebih tinggi, tetapi khususnya penghargaan terhadap diri sendiri. Itu. Oke, wanita yang dirasa di sini semoga membantu. Salam hati dan cahaya.